رمضان بدا بفيض السرور. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan zakat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Maksudnya adalah, atau maknanya adalah, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan zakat. Jadi di sini redaksinya menggunakan sedekah, tetapi yang dimaksudkan adalah shadaqatun wajibah, sedekah wajib. Sedekah wajib itu adalah zakat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya adalah tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya dari kalangan umat Islam, kemudian dilimpahkan, disalurkan kepada orang-orang fakir dari golongan umat Islam. Jadi zakat ini tujuannya adalah untuk pemerataan. Orang-orang yang kaya mereka membersihkan hartanya, dikeluarkan hartanya, kemudian diserahkan kepada umat Islam yang fakir. Umat Islam yang fakir. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwasanya ada perbedaan antara zakat dengan sedekah. Jadi kalau zakat ini hukumnya adalah wajib, tapi kalau sedekah hukumnya ya sunnah. Zakat ini berarti pada benda-benda tertentu, ada ukurannya, ada aturan mainnya. Tapi kalau untuk sedekah ya monggo silahkan, seikhlasnya, berapapun ukurannya boleh. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Jadi jauhilah olehmu neraka, takutlah kamu supaya jangan sampai masuk neraka walaupun hanya bersedekah dengan sebagian dari biji kurma. Lah kita tahu kurma itu kan ya paling 2 jari. Tetapi dengan sebab itu, dengan perantara itu, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka. Itu hukumnya sunnah. Bagaimana dengan zakat yang hukumnya wajib? Jadi manfaatnya ya tentu banyak sekali. Kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya zakat ini hukumnya wajib. Kalau sedekah hukumnya sunnah. Kalau dengan bersedekah yang sifatnya sunnah saja, yang hanya dengan seukuran separuh dari biji kurma, itu menjadikan seseorang selamat dari api neraka, maka bagaimanakah dengan zakat? Nah, oleh karenanya kita kalau memang sudah berkewajiban ya hendaknya segera menunaikan zakat kita. Seperti itu. Cuman ya ada aturannya. Sedekah yang bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka ini adalah diantaranya hartanya adalah dari harta yang halal. Jadi walaupun separuh kurma, tapi kurma yang halal, milik dia pribadi, bukan ngambil dari punya orang lain atau semacamnya dari jalan-jalan yang diharamkan, bukan. Tetapi dengan cara yang halal. Kemudian juga mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Bukan karena riya, bukan karena ingin pamer. Ahli sedekah supaya dibilang seperti itu, bukan. Tetapi semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah tentunya berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sempat menceritakan yang bernama Abdullah bin Jud'an yang pada masa hidupnya ini diberikan kekayaan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan gemar untuk bersedekah, menolong orang, memberi makan tamu, menjamu tamu. Tetapi dia ini hidup di masa jahiliyah, tidak merasakan manisnya iman, tidak pernah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang ini. Wahai Rasulullah, apakah kerabat saya Ibnu Jud'an ini akan masuk surga karena dia semasa hidupnya ini gemar bersedekah dan semacamnya? Rasulullah mengatakan tidak ada manfaatnya wahai Aisyah. La yanfa'uhu innahu lam yakul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Karena dia bukan orang yang beriman. Nah, jadi diambil dari harta orang kaya kemudian disalurkan kepada orang-orang miskin.
Oleh karenanya harus kita perhatikan, harus kita pastikan bahwasanya zakat yang kita tunaikan ini adalah sudah sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang menyalurkan kepada orang-orang yang mereka ini secara syariat tidak berhak menerima zakat. Tadi sudah kita sebutkan, diberikan kepada orang-orang fakir. Oleh karenanya orang kaya tidak berhak menerima zakat, walaupun dia ini pejuang agama, kiai umpamanya, atau dai, ustadz misalnya. Kalau kaya ya tidak berhak menerima zakat. Tidak berhak menerima zakat, justru dia ini sudah sepatutnya untuk mensejahterakan umatnya, mensejahterakan murid-muridnya dan seterusnya. Kemudian juga yang penting untuk kita sampaikan adalah bahwa zakat ini juga tidak boleh digunakan untuk pembangunan pondok pesantren, pembangunan musola, pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit. Ini bukan termasuk 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang mana 8 golongan ini adalah mereka yang berhak menerima zakat. Nah, seperti itu. Kemudian beberapa orang ini melakukan tindakan yang tidak sesuai dalam penyaluran zakat. Tadi saya ada orang yang nelpon. Dia mengatakan bagaimana kalau seandainya panitia ini menyediakan beras. Kemudian muzaki, orang yang bayar zakat ini bawa uang membeli beras tersebut. Sampai sini nggak ada masalah. Kemudian setelahnya sudah dapat beras, berasnya diserahkan kepada panitia supaya diserahkan kepada yang berhak. Sampai sini nggak ada masalah. Masalahnya di sini. Kemudian Ustadz, dia bertanya, apakah boleh beras ini kami jual? Kami jual kepada calon muzaki berikutnya? Jawabannya adalah tidak boleh. Karena beras ini statusnya adalah beras zakat, harus diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat, mustahik. Jadi ini salah satu contoh praktek yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Oleh karenanya kita harus hati-hati, jangan sampai zakat kita ini tidak sah. Karena orang kalau zakatnya tidak sah, tidak mencukupi, karena memang kadarnya kurang, atau diserahkan kepada orang yang tidak berhak, ya maka ini tanggungannya di akhirat belum gugur. Dia masih punya tanggungan di akhirat, kewajibannya belum gugur, dan dia berdosa, zakatnya belum terhitung. Kemudian sebagian orang juga menyebutkan terkait adanya zakat profesi. Mereka mengatakan seperti itu. Jadi orang yang profesi apapun katanya itu wajib mengeluarkan zakat. Ini tidak benar. Tidak benar, tidak ada yang namanya zakat profesi itu. Profesi di masa Rasulullah sudah ada. Ada orang yang menjadi guru, ada orang yang menjadi ahli bangunan, ahli beberapa bidang dan seterusnya. Tetapi itu tidak pernah diwajibkan oleh Rasulullah. Mereka menerima upah, menerima gaji, tetapi tidak pernah diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Zakat ini hanya pada benda-benda tertentu yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya jangan sampai seseorang itu karena semangat saja dalam hal beragama, tetapi tidak dibarengi dengan semangat belajar. Semangat beramal tanpa semangat belajar, maka ini bukannya pahala yang dihasilkan, tetapi dosa yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan bagi yang belum menyalurkan zakat untuk segera menyalurkan zakat. Waktunya bisa mulai dari awal Ramadan kemarin sampai nanti sebelum tenggelamnya matahari pada hari Idul Fitri. Sunnahnya sebelum melaksanakan salat Idul Fitri, kita serahkan, monggo diserahkan langsung kepada yang berhak. Itu lebih utama, lebih afdol. Kalau tidak, silahkan diwakilkan, dipasrahkan, disalurkan kepada orang yang amanah, orang yang terpercaya, orang yang paham tentang permasalahan zakat. Jangan diserahkan, jangan diberikan kepada orang yang tidak tahu, hanya modal semangat, hanya modal pengen jadi panitia dan seterusnya, tetapi malah disalurkan ke yang bukan jalurnya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan.